Halo Dek, Halo Mbak. halo. Oke, langsung saja kita mulai ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Sudah selesai. Nah, jadi sesuai requestan kemarin, jadi aku nyari soal-soal geometri ya, sesuai yang kita janjikan kemarin. Nah, ini ada beberapa. Langsung tak tampilin aja. Wait, baru loading. Tadi bahas apa, Dek? Kalau di Neutron. Tadi bahas buku paket. Tadi itu materinya PM sama bahasa Inggris. Oh, PM sama PM-nya, bahasa Inggris. PM-nya juga ada yang kayak geometri yang Oke. lingkaran. Biasanya lingkaran ya sama kubus paling. Ini tak sisipkan dulu. Oke. Ini ya. Eh, belum kelihatan ya. Oke, ini. Nah, ini ada soal geometri SNBT. Nah, ada kubus segitiga mencari sudut seperti itu. Gabungan lingkaran segitiga persegi, terus bentuk-bentuk kayak gini. Terus ada juga dinah-dinah dan lain-lain. Nah, oke. Kita bahas soal ini dulu. Nanti kalau kurang tak tambahin soalnya. Oke, langsung saja nomor satu. Oke, kita baca dulu. Titik P dan Q berturut-turut terletak pada rusuk AB dan BC kubus ABCD EFGH dengan PA banding PB adalah 1:2 dan BQ banding QP adalah 1:1. Manakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Nah, berarti kalau melihat soal ini kita harus gambar dulu kan? Ya. Gambar dulu kubusnya biar tahu posisinya itu di mana. Oke, kita gambar di sini. Nah, kamu coba juga di oret-oretan. Oke, kita namai. Ini set 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 set. Nah, A B C D E F G H. A B C D E F G H. Dengan PA banding PB adalah 1:2. Nah, berarti P di antara AB. Ya, berarti kan P terletak pada rusuk AB. Nah, dengan perbandingannya berapa? 1:2. Jadi PA itu 1:2. Nah, berarti kan di sini ada, nah anggap saja ini 1, ini 2. Karena perbandingan kita kasih huruf sekalian. Jadi dia bukan ukuran asli ya. Jadi di sini PA 1x, PB 2x. Nah, terus BQ banding QP 1:1. Sementara Q itu terletak pada rusuk BC. Q, Q terletak pada rusuk BC. Ini harusnya C ya. Ini Mm. C, ini harusnya. Jadi BQ sama QC ya harusnya. Oke, berarti di sini 1:1. Nah, berarti dia sama. Nah, jaraknya 1x, 1x. Lalu, manakah dari tiga pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas?
Volume 5 PBQF. Nah, berarti puncaknya F. Jadi kita gambar dulu limasnya, yuk. Jadi PBQF. Nah, berarti sini ya. Set, set, set. Nah, jadi ini limasnya. Nah, limas segitiga ya. Segitiganya juga segitiga siku-siku. Nah, terus volume limas PBQF dan volume kubus ABCDEFGH adalah 1:18. Berarti kita harus cari tahu dulu volume limas. Rumusnya apa? Mas segitiga. Hah? Mas Volume, segitiga Dek. ya, Mbak? Volume limas bukan bukan ini bukan segitiga loh ya. Ini ada alas dan loh. Hmm, Alasnya ini. Nah, sepertiga, apa? Jadi pertama ini sepertiga. kan dia Hmm, sepertiga. Jadi volume limas banding volume kubus yang pernyataan pertama. Volume limas rumusnya apa? Mas udah hafal kan? Tiga luas alas kali tinggi. Betul. Luas alas. Kalau volume kubus Sisi pangkat 3. pangkat dua. Pangkat 3 Pangkat, ya. oh iya, pangkat Nah, tiga. luas alas. Luas alasnya adalah segi 3. Ya kan? Berarti sepertiga. Mau nggak mau. Sepertiga kali luas alasnya berapa itu? Berarti. Oh ini macet ya. Oke, udah bisa. Sepertiga kali luas alas. Luas alas segitiga apa? Setengah kali alas Setengah kali kali alas kali tinggi. tinggi. Berarti setengah kali alas segitiga. Berarti alasnya berapa? Nah, cari yang tegak lurus. Ya. Nah, berarti alasnya adalah, Satu yang tegak lurus. wih, yang tegak lurus kan ini. Kan ini bentuknya itu kan gini ya. Ya, jadi set, nah, kita gambar alasnya dulu. Yang ini putus-putus. Nah, berarti kan mau nggak mau alasnya itu adalah 2x ini ya, 2x. Oh Nah, iya. berarti alas kali tinggi. Nah, berarti tingginya, tinggi limas ya, bukan tinggi segitiga ini, bukan. Tinggi limas berapa? B, B ke F nggak sih? Luas alas kali tinggi. Ini luas alasnya dulu. Hmm. Luas alasnya dulu. Berarti dia berapa? Luas alas kali tinggi. 1:1. Cek. 1:1 ya. Tapi di sini 1:1-nya itu adalah dia harus 3x. Lihat. Ini kan kubus. Kubus itu berarti sisinya sama. Ya kan? Berarti ini sama ini juga harus Sama. sama. Jadi kalau dia perbandingannya kita pakai X tadi, dia 1x 2x. Nah, berarti biar jadi 3x yang B ke C itu kita buat berapa perbandingannya? Kita buat Dan hmm, 1,5 tiga. dan Oh iya, 1,5 sama satu satu koma koma lima. lima x. Karena kubus itu sama. Nah, berarti Hmm.
Ini luas alasnya dulu ya. Yang luas alasnya dulu berarti tingginya masih tetap segitiga. Berarti tingginya pakai yang 1,5. Nah, Nah, terus tinggi. Ini tinggi limas ya. Yang sekarang tinggi limas. Nah, berarti gimana kalau nyari tinggi limas? Ya yang bukan yang BKF, Mbak. betul. Betul B ke F. Memang B ke F. Ini kan D di sini ya. Nah, ini tuh udah tegak Hmm, lurus dia. Nah, jadi tinggi itu yang tegak lurus. Berarti B ke F ini adalah tingginya, yaitu berapa? 3x ya kan? KX. Nah, Ya, perbandingan sisi kita tadi. Nah, habis itu yang kubus. Kubus S pangkat 3. Berarti 3x pangkat 3,3. 3. Nah, berarti langsung kita coret-coret yuk. Ada nggak yang bisa dicoret? Ada. Seret, seret 2 sama 2. 3 sama 1,5. Berapa? Yang ini 5. satu, yang ini apa? 5. 3 bagi 1,5. 30 bagi 15. Artinya 2. Ya kan? 2. Mm. Berarti sisanya berapa? X kuadrat per X kuadrat per 2 kali 3X banding 3X pangkat 3. 3 pangkat 3, 9. 27. Oh iya, 27. 27, bukan 3 kali 3 ya. 27, Kali X pangkat 3. 3. Tadi tinggi limasnya udah tahu. X, bener-bener udah. Yang 3X ini ya. Nah, yuk kerjakan. Ini berarti berapa? X pangkat 2 kali 3X. Berarti 3X 3X. pangkat 3. Ya kan? Kan X-nya ada 3 nih. 2 sama satu ini. Per 2 banding 27 X pangkat 3. Yang X pangkat 3 kita coret. Ya, seret, seret. Nah, berarti perbandingannya berapa? Perbandingannya berarti 3 per 2 banding 27 kan? Kita kalikan semua dengan 2. Berarti 6 banding, kok 6? 3. 3, 3 banding 54. 64. 54 atau Atau 64? 54, 54. 54. Atau bisa kita sederhanakan ya, Kak, 54. Sama-sama bagi 3 berapa? 1 banding 50. 18. 18, betul. Ya, jadi jawabannya yang... Oh, ini pernyataan ya. Berarti nomor Nah, satu benar. Oke, ya. nomor satu benar. Perbandingan segitiga, luas segitiga PBQ dengan luas persegi ABCD adalah 1:6. Nah, luas segitiga PBQ. PBQ. Nah, berarti yang ini tadi ya. PBQ yang ini tadi. Ini adalah PBQ banding ABCD. ABCD. ABCD berarti yang dikubus. Nah, yang ini. Nah, berarti yuk kita bandingin dulu. Nah, berarti luas AAPBQ dan ABCD. Yang pernyataan kedua, luas PBQ dengan luas ABCD. PBQ berapa tadi? Luas PBQ setengah 3. kali alas Nah, saling tinggi. kali. Sudah kita cari tahu ya tadi ya. Kita tulis ulang Nah, aja kali deh. 2. Setengah kali 2X kali 1,5X kan tadi. Banding luas ABCD. ABCD berarti Kali 3. betul 3X kali 3X. Karena panjang kali lebar atau persegi sisi kali sisi. Nah, berarti langsung kita coret-coret saja ini. Berarti seret, seret.
Nah, berarti ini tinggal 1,5 x kuadrat banding 9 x kuadrat. X kuadratnya kita coret, jadi di 1,5 banding 9. Bisa kita sederhanakan ya. Semua bagi 1,5. Berapa? 1 banding 9 bagi 1,5. Dan Nah, tambahkan 0 dulu biar komanya hilang. Berarti 90 bagi 15 berapa? 6. 6. Nah, berarti 1 banding 6. Benar? Benar. Nah, berarti nomor 2 juga benar. Nah, sekarang nomor 3. Pernyataan nomor 3. PQ banding AC adalah 1 banding akar 2. PQ banding AC. Nah, PQ yang mana? Bikin. PQ yang ini. PQ. Ini PQ garis miring banding semua. AC. Oh, sama-sama garis miring ya dia ya. Ya, Nah, berarti bentuknya gimana? Bentuknya. Jadi kan di sini tadi, nah ini alasnya kubus. Nah, di sini kan A, B, C, D, dan PQ itu di sini. Ini P, nah sini Q. Nah, ini PQ. Yang ditanya adalah PQ dan AC. Nah, berarti dia tidak ini ya, tidak sejajar ya. Karena PQ. PQ itu tadi kan kita harus cari luas susi miringnya dulu ya. Soalnya di sini kan tadi 2x kita carinya. Nah, sini adalah 1,5x. Sedangkan AC adalah diagonal sisi. ini Nah, AC tiga, adalah diagonal sisi kubus. tiga akar dua. Betul. Seteng setengah Tiga akar dua setengah X. A akar 2 yang artinya. Yang Setengah rusuknya adalah tiga tiga X. x. Nah, setengah A akar 2 berarti setengah dikali 3x akar 2. Berarti berarti Terus 3/2 akar 2x. Oke, terus PQ berapa? PQ. PQ adalah akar dari, kita cari tripel Pitagorasnya. 2x dua X kuadrat tambah ditambah 1,5x kuadrat. Nah, berarti berapa? 4x kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. Jadi berapa? 225, 2,25. 225. dua koma dua Koma dua lima lima. x kuadrat. Berarti enam PQ koma berapa? dua lima. Akar 6,25. 6, enam 25. koma dua lima x kuadrat. Nah, kalau dikeluarkan jadinya 2,5 ya. 2,5x ya kan? Nah, Kenapa bisa? iya iya. Lah 6,25 itu perkalian antara berapa? 25 sama 25 toh? Oh, ya. Nah, karena komanya di belakang 2 berarti kan 2,5 sama 2,5. Nah, terus X-nya Ya. keluar 1. Berarti ini adalah PQ-nya adalah 2,5x. Nah, sedangkan AC adalah, Baper. eh, diagonal sisi emang pakai akar setengah ya, Dek? Enggak toh? Iya, makanya kan 3 akar 2 X, Mbak, tadi saya bilang. Walah. Pantas kalau aku tadi kok, loh, diagonal sisi kan akar 2. Kalau diagonal ruang tuh akar 3. Makanya kok. Nah, Hmm, berarti ini 3 3 akar 2. akar 2x. Oke. Nah, berarti tinggal kita bandingin deh berapa dia. Berarti PQ banding AC. Nah, berarti PQ banding AC adalah 2,5x banding 3 akar 2x. Nah, berarti berapa ini? Sama-sama kita bagi 2,5 ya, biar ada satunya. Nah, itu kan karena itu PQ-nya 1 ya, berarti bagi 2,5x. Berarti 1 banding 3.
per 2,5 akar 2. Artinya masih ada 3 per 2,5. Mm-mm. Nah, ya, harusnya berarti ini ditambah 3 per 2 akar koma 5. Nah, berarti di sini yang nomor 3 adalah salah. Nah, berarti yang benar hanya pernyataan satu dan 2 saja yang benar. Berarti option B yang benar ya. Oke, paham ya? Berarti ini cuma konsep limas sama kubus saja. Kalau yang diagonal sisi kayaknya gampang deh. Ya, tinggal triple Pythagoras sama diagonal sisi yang ada rumus cepatnya. Oke, nomor 2. Segitiga. Nah, segitiga seperti ini biasa ya. Kita tinggal cari aja sisi-sisinya. Di sini ED banding BC adalah 2 banding 3. ED banding BC adalah 2 banding 3. Nah, 2 banding 3. Terus pernyataan satu adalah BD sama dengan 4. BD 4 cm. Nah, ED sejajar dengan BC. ED sana betul. Nah, apakah segitiga ADE dan ABC sebangun? Nah, ADE, nah berarti segitiga yang ini ya. Nah, segitiga yang ini ADE dengan segitiga ABC yang besar ya. Dengan yang besar. Apakah sebangun? Bangun nggak menurutmu? 2 banding 3. Nah, berarti cari cari taunya kayak gimana nih? Kalau dia yang pertama itu diketahui BD itu 4. BD itu 4. Berarti kita bisa cari tahu apa? Kita bisa cari tahu AD, ya nggak? Konsep Nah, kesebangunan ya kan? oh iya. Gimana? Iya, Udah apa belum? Konsep kesebangunan gimana? AD, AD per. Jadi kalau D, mau nyari ini itu, AD per AB sama dengan 2/3, ya kan? adik, ya, AD per AB adik, sama dengan DE per BC. DE per BC. Nah, berarti dia berapa? AD adalah X. Kita cari X dulu. Per AB adalah X ditambah 4. Karena AB itu dari sini sampai sini. Nah, sedangkan kalau kita misalkan X berarti X plus C. X plus 4 kok X plus C. Sama dengan DE. Berarti DE adalah 2 ya, per 3. Nah, berarti berapa ini? Kita kalikan silang. Berarti 2 kali X plus 4 sama dengan 3X. Berarti 2X ditambah 8 sama dengan 3X. Nah, berarti 8 sama dengan 3X min 2X. Berarti X sama dengan kapan? 8. Nah, X-nya 8. Nah, berarti sininya 8. Nah, Nah, sekarang D kita cari berapa? tahu. ADE. ADE yang kecil itu 8 sama 2. Nah, berarti kita bandingkan dulu ya. Segitiga ADE banding segitiga ABC. Oke. Nah, ADE berarti dia sisinya itu adalah ada 8 sama 2, sedangkan ABC itu adalah 12 sama 3, ya kan? Mm-mm. Sisinya yang itu. Ya. Berarti gimana? Hmm, Ada nah, kalau di sini ada dan 8 dan 2. Kalau sini ada yang tahu adalah 12 dan 3. 12 berasal dari 4 tambah 8. 12 dan 3. Apakah sebangun? enggak, karena Bentar. enggak. Kalau BD, prinsip Oh, hmm, intinya syarat kesebangunan itu ya, syarat kesebangunan adalah seluruh sisi segitiga.
pertama itu memiliki perbandingan yang sama dengan semua sisi segitiga lainnya. 8 sama 12. 2 sama 3. Ya kan? Intinya kan gitu tuh kan. Nah, Ya, berarti 8 sama 12, 2 sama 3. Berarti ADE dan ABC. Tapi sebangun, Dek. Ya nggak? Tapi dia sebangun nggak sih? ya kalau dari gambarnya iya, tapi 2 sama 3 gitu tetap sebangun ya Mbak. Perbandingan yang Berarti nggak sama. harus nggak harus kayak apa kelipatannya gitu ya? Enggak lah, ini loh. Ini kan hasilnya ini toh. Nah, Hmm. berarti kan kalau kalau 8 banding apa? Hmm, 8 banding 12. Nah, ini kan kalau dibagi berapa? Bagi 2. Bagi 4 kok bagi 2 tuh. Yang paling Hmm. ini pol aja, banding 4. Iya, Itu kan dua 2 banding tiga. banding 3 toh. Nah, berarti dia segitiganya sebangun. Bangun. Oh, oh. Ya, kan 8 banding 12. Jadi segitiganya dia dia itu segitiganya berarti sama kaki atau sama sisi ya mungkin ya. Nah, berarti berarti ini tuh bukan kita lihat perbandingan 2 sama 3, 8 sama 12. Tapi itu kan sisinya masing-masing tuh. Nah, jadi sisi sini itu sebanding dengan 12 juga. Terus ini juga sebanding dengan 3. 2 banding 3. Nah, jadi segitiganya kalau misal dia ada dua segitiga, nah dia tetap sebangun. Kalau dia 8, sini 12, terus sini 2, sini 3. Perbandingannya masih sama, per sisi, ya. Kalau ini dia segitiganya sama sisi. Nah, berarti dari pernyataan ini kan udah benar dia kalau sebangun ya. Nah, berarti Ya, jawabannya apa? Pernyataan satu cukup nggak? cukup. Berarti BD aja cukup ya buat nyari ini ya, buat Iya, nyari dia sebangun. Jadi itu pernyataan satu saja cukup yang pernyataan dua tuh ED sejajar garis dengan, miring oh sejajar. oh, jadi ini loh tanda sejajarnya itu panah Sejajar itu. B. Nah, dia sejajar dengan BC. Nah, artinya kedua sisi itu kan berarti sama kan perbandingannya karena sejajar dia, ya kan? Nah, berarti kalau dari ED banding BC saja sebenarnya juga sudah cukup menyatakan dia sebangun. Ya kan? Berarti kan otomatis panjangnya AB sama AD itu sama. Sama AE sama AC. Nah, karena sisinya sama ya kan? Kalaupun kita nggak cari ini ya, nggak cari angka-angkanya ini tadi, yang kita cari perbandingan tadi, jadi sebenarnya dia menunjukkan sejajar saja itu sudah cukup. Nah, jadi 4 itu kalau kita nyari pakai angka, nah tanda sejajar itu sebenarnya sisinya juga sudah sama. Nah, berarti satu saja cukup atau dua saja cukup. Dia karena sebangun. Nah, Berarti tapi sebangunnya belum tentu kongruan ya karena dia nggak pakai sudutnya. ya, Nah, berarti ya udah berarti sebangun itu berarti nggak harus yang kelipatan ya, Mbak. iya, benar. Oh, karena sisinya harus perbandingannya sama intinya lah. Syarat kesebangunnya intinya seluruh segitiganya itu sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama dengan sisi segitiga yang lain. Nah, berarti jawabannya adalah satu atau dua saja itu sudah cukup. Berarti yang D ya. Sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke. Nah, lanjut. Yuk. Nah, sekarang dia menggunakan sudut ya. Nah, garis yang berpotongan RSL ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, RSL ini T. Ini T ya. Nah, berarti ini harusnya L. Nah, terus berapa nilai X? Nah, ini berarti gampang banget ya.
Berarti kita tinggal cari tahu apa? Pelurusnya kan. Berarti kita tinggal Ya, tahu sini, nanti berulah sini ketemu ini, gitu kan. Yo, berarti cari tahu dulu yang ini berapa. Yang X ini yo. X ini berapa? Jangan X tidak kembar. itu Eh, 180 kan tuh, Y. Kak. Iya benar. Kalau nyari ini berarti dia karena dia pelurus ya. Ini kan pelurus nih. Nah, berarti nyarinya Y adalah 180 kurangi seratus Nah, enam. Berarti berapa? 74. Betul. Nah, berarti di sini adalah 74 derajat. Nah, berarti kita bisa tahu yang ini berapa. Yang Z lah kita tamainya. Z ini berapa? Berarti Z ini adalah, kan satu segitiga adalah 180. Berarti kalau nyari salah satunya adalah 180 dikurangi 74 ditambah 83. 23. Berarti berapa? 83. 83 ya? Langsung. Berarti 83 derajat. Ini 83 derajat. Langsung nyari X-nya berarti ke pelurusnya juga. Berarti 180 kurangi Z. Atau 180 kurangi 83. Berapa? 97. C. C. Ya, langsung ketemu. Berarti gampang ya kalau ini mah. C langsung. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pada gambar di atas, garis L dan M itu paralel. Oke. Dengan garis S dan T. Nah, berarti dia paralel ya. Nah, terus jika besar sudut sudut sat, sudut L ya ini, sudut L ya. Sudut satu ini toh. Oh, ini satu ya. Sudut satu adalah 35 derajat. Maka besar sudut dua. Nah, sudut dua ini ada ini. Nah, kita pakai rumus sudut yang sama apa aja itu ya. Kemarin dah pernah ya tak singgung ya. Yang F Oh ya. atau yang Z atau X. Nah, kalau pakai itu apa? Berarti kita tinggal nyari yang sama dengan satu. Yang sama Berarti dengan satu berarti apa aja? berseberangan. Oh, ini. Terus. Ya. Berarti sama dengan ini juga ya. Hmm. Nah, berarti sama dengan ini juga. Oh, Nah, terus nyari dua berarti tinggal apa? Berarti tinggal F toh. Ini loh bentuk F ini loh, Dek. Jangan pakai hijau lagi. Bentuk F ini loh. F. Nah, berarti kan sini toh, sama toh. oh. Berarti ini hijau juga gitu loh. Malah kehapus. Hmm. Nah, berarti ini hijau juga. Ya. Nah, berarti nyari ininya nomor dua berarti tinggal pelurus Satu deh. Pelurusnya apa? Seratus kurang delapan 35. puluh kurangi 35. Berarti berapa? Kurang 3. 5 7 kurangi 3 4. 145 Satu. ya. Nah. Ya, berarti jawabannya yang di Oke. ya, gampang. Jadi kalau konsep ini aja, yang penting hafal tiga ini tak jamin dah bisa sih sudut-sudut kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, geometri tiga dimensi, dimensi tiga ya. Sebuah silinder A memiliki volume 22 cm kuadrat. Berapakah volume silinder lain yang memiliki jari-jari dua kalinya silinder A? Dan tingginya setengah silinder A dalam satuan cm kuadrat. Nah, berarti kita harus gambar dulu silinder. Silinder itu namanya apa sih? Tabung. Tabung, benar. Berarti kita sisipkan tabung. Ada nggak ya tabung? Ada. Tabung. Nah, oke. Nah, di sini ada tabung. Oh, ini cukup ini ya sebenarnya ya. Volumenya aja adalah volumenya adalah 22 cm.
sentimeter kuadrat. Ini yang A. Terus, berapakah volume silinder lain yang memiliki jari-jari dua kalinya silinder A? Nah, berarti anggap sajalah B ya. Nah, berarti volume silinder lain. Misal ada volume B. Nah, ini tuh berarti kita harus cari dulu RA-nya berapa. RA-nya berapa. Nah, ini kita cari tahu RB yang dua kalinya RA. Yang dua kalinya silinder A. Yang memiliki jari-jari dua kalinya silinder A. Dan tingginya itu adalah setengah silinder A. Nah, berarti setengah silinder A gitu aja. Nah, berarti kita harus cari tahu apa? RA-nya dulu. Kalau volumenya dua-dua, berarti kita cari tahu volume tabung ya. Pakai volume tabung. Volume tabung rumusnya apa? Pi R kuadrat T. Betul. Pi R kuadrat T. Kalau volumenya dua-dua, eh, wait, kok itu volume kok sentimeter kuadrat itu ya tadi? Itu harusnya volume sentimeter Kubik. kubik ya. Nah, oke. Berarti pakai pi-nya berapa? 22/7. Nah, oh enggak. 3,14. Ya, karena bukan kelipatan ini ya. Hmm. Karena bukan kelipatan 7. Berarti pakainya 2, 3,14. Tapi Hmm. benar, jangan kita kasih dulu pi-nya. Biar pi aja kali Iya, R kuadrat kali T. Lah, sama aja dong. Ya kan? Nah, berarti kita hanya bisa ini A, ini P. Berarti kita pakai apa? Perbandingan. Ya kan? Berarti hmm. kita pakai perbandingan dengan yang diketahui ini. Karena kalau cari satu nggak bisa. Ya, berarti volume A sama dengan volume B atau VA per VB gitu ya. Berarti Ya. VA per VB. Kita cari pakai itu. Nah, berarti volume A kan VR kuadrat T. Nah, bedanya cuma di penamaannya aja. Berarti kan ini pi kali RA dikuadratin kali TA. Nah, sedangkan yang VB itu R-nya nanti beda. Pakainya R-nya ini, T-nya ini. Berarti pi kali R kuadrat. Nah, berarti Hmm. 2RA ya. Ya. 2RA dikuadratin kali T. Berarti tinggi B adalah setengah Tengah. TA. Ya, ya kan? Setengah ini bisa juga TA. Tinggi A kan sama aja. Setengah TA. Nah, barulah kita coret-coret yang bisa. Nah, ini kan bisa coret-coret dulu yang TA-TA ini. Yang R kita kuadratkan dulu. Yuk, berarti RA kuadrat per 2 kuadrat dulu ya, jangan lupa. 4 kali RA Kuadrat. kuadrat dikali 1/setengah. Nah, berarti kita coret-coret aja RA-nya. Nah, berarti perbandingan yang kita dapat adalah Hmm, berapa? 1/4 dikali satu. Ini naik ke atas kalau ada per seperti Iya. ini. Berarti Hmm. 2/4. Satu. Oh iya, dua puluh Ya empat kan? Empatnya ini. Berarti perbandingannya berapa? Tengah. Ya, betul. Setengah. Nah, berarti jawabannya berapa? Perbandingannya udah kita dapat setengah. Tinggal Nah, cari. berarti kita tinggal cari tahu VB. Hmm. Ya kan? Berarti kan tadi ini ya, kita menggunakan ini loh, dua-dua ini tadi yang diketahui. Nah, kan kalau VA per VB, sedangkan perbandingannya adalah 1/2. Nah, berarti kalau VA 22, nah berarti VB-nya berapa? 4/4. Ya betul, ya bener ya. Dua karena ini 2FA atau 2 kali 2 2. Ya perbandingannya 1/2. Jadi jawabannya 4/4. Oke.
Oke, oke, oke. Hmm, lanjut ya. Ternyata nggak usah pakai bangun juga nggak apa-apa. Nah, lanjut. Nah, di sini ada bangun segitiga dan ada sudutnya. Nah, kita lihat dulu. Nah, bangunnya seperti ini. Garis K paralel dengan garis M. Oke. Apakah segitiga yang dibentuk sama sisi? Kalau pernyataan satu, XY-nya 60. Berarti kita namain dulu. XY sama 60 derajat. 60 derajat. Lalu yang pernyataan dua adalah W-nya adalah 60 juga. Nah, berarti kita cari tahu dulu di sini. Tengah di sini berapa? Yang tengah di sini berapa, Dek? Berarti 180 dikurangi 60 ditambah 60. Nah, berarti 180 kurangi 120 atau genah sama sisi ya. Karena 60 satunya pasti 60. Nah, berarti sama sudut maksudnya. Nah, terus Z berapa, Dek? 60. Iya, karena ini pakai Z ya. Konsep Z itu berarti di sini juga 60. Sama. W, Oke. W berapa? 60. Iya, ini juga Z juga kan? Mm-mm. Mm. Berarti W ini juga 60 derajat. Nah, intinya berarti dia segitiga sama sisi ya, benar. Nah, tapi apakah satu saja cukup nggak tadi? Cukup ya. Cukup. Pernyataan satu saja kan tadi Iya. dia diketahuinya X sama Y. Nah, Mm. kita bisa cari tahu ZW. Nah, terus cari 60-nya juga. Berarti satu saja cukup. Tapi kalau dua, cukup nggak? Kalau W-nya aja yang diketahui. Cukup nggak sih Mbak? Karena bisa pakai Z. W aja Nggak? loh. Kalau dia 60. Kalau Oh, pernyataan satu saja cukup, tapi pernyataan dua cukup nggak? Coba ini tahap. Tahap salah. Nah, kalau W saja, nah, kalau W saja, ini yang diketahui, ini adalah 60. Nah, berarti apakah bisa menjawab ini dan ini? oh, enggak. Enggak, karena Enggak. pun kalau ini pakai Z ya, memang sini 60. Ya. Ini 60. Tapi kita nggak tahu apakah ini Oh iya. juga 60. Nggak tahu. Berarti kalau pernyataan satu saja cukup, tapi kalau dua saja tidak cukup. Jadi mana? Ah, Pernyataan satu cukup, tapi pernyataan satu tidak cukup. Betul, berarti A ya. Oke, jadinya yang A. Lanjut. Nah, pada sebuah segitiga ABC, sudut B adalah 90 derajat dan panjang AB sampai dengan 4 dan panjang BC sama dengan X. Jika panjang hipotenusa AC didefinisikan oleh pertidaksamaan 4 kurang dari AC kurang dari 8, manakah nilai AC yang memenuhi bilangan bulat agar X bilangan bulat positif? Nah, berarti pakai apa ini? hipotenusa itu apa Mbak? Lupa. Bentar, bentar. Kita Oh kita iya. gambar dulu ya. Oke. Kita gambar dulu sebuah segitiga ABC. Nah, nah, sudut B 90. Walah, sudut B 90 toh. Nah, Iya, berarti siku-siku. siku-siku. Hmm. Nah, dia 90. Oke, hanya di sini. Sudut B 90. Lalu panjang AB 4. Panjang AB 4, panjang BC X. Nah, jika panjang hipotenusa AC didefinisikan oleh Iya. pertidaksamaan. Nah,
Maka manakah nilai AC yang memenuhi agar X bilangan bulat positif? Intinya AC, intinya AC itu adalah rentangnya berarti 4 sampai 8, tapi 4-nya nggak dipakai, 8 nggak dipakai. Berarti 5, 6, 7 saja. Nah, berarti yang pasti ininya enggak. Alah. Nah, apakah 5, 6, 7 agar X bilangan bulat ya, bilangan bulat positif. Berarti ini pakai konsep Pitagoras saja no ya? Kan- Iya enggak? Berarti jawabannya apa? Genah apa? Genah Tapi kan 5 atau? kok bisa? Iya. Kok Tiga bisa? empat lima, 3, 4, 5. Lah X-nya kok bisa 3? AC. AC ini 5 loh kalau nggak satu empat nih. Bi. Kalau AC-nya 5, Hmm. AB-nya 4, otomatis kan X-nya 3. Triple Ya kalau Pitagoras. 3, kalau 5. 4, 5. Kalau 6. Yang pasti kalau 5 dia positif. Terus kalau 6 ya, coba saja 6. Yuk. Berarti Tapi akar coba satu-satu. 6 kuadrat min 4 kuadrat toh. Nah, berarti dia akar Hmm. 36 kurang 16. Berarti 36 kurang 16 kan akar ini. 20. Akar 20. Akar 20 adalah 4 kali 5. Berarti 2 akar 5. Akar 5 mana 5. bulat ini? Pecahan dia. Nah, Oh. berarti bukan bulat. Jelas-jelas bukan bulat. 7 saya meneh. Nah, Mm-mm. kan kita yang penting udah tahu konsep 3, 4, 5 ya. Ngenah jawabannya ini sah detik no. 5 jawabannya. Itu Nah, berarti kayak nggak yang pakai tan desa sindem itu enggak, Mbak? enggak pakai itu. Oh, nggak pakai itu. Yang penting dia apa? 90 derajat. 90 derajat itu pasti siku-siku. Siku-siku kan menggunakan triple Pitagoras itu ya. Ya. Soalnya kan kita di sini tahunnya kalau di sini cuma 90. Ini kan kita nggak tahu. Ya kan? Apakah dia 60 atau 30? Nah, kalau pakai itu kan ya X-nya emang diketahui, nggak diketahui. Kalau pakai tan pun nggak bisa toh. Atau pakai berarti kalau sudutnya Ah, ini tan. sudutnya Iya. 90 derajat pakainya kita mau cari apa dulu? Cari AC. Iya. Kalau cari AC Cari berarti X-nya, cari X-nya. Iya nggak sih, Mbak? cari X-nya BC maksudmu. Hmm. Nah, berarti ya Tan 90 sama dengan desa. Depan per samping. 90 sama dengan. tan Nggak bisa. depan per samping. Iya benar. Hmm. Terus tan 90 sama dengan 4X gitu. Nggak pakai kayak gitu. Enggak dong lah kan 90. Tan 90 berapa? Tak enggak. Nah, iya, berarti nggak usah Oh pakai iya. tan. Mm-mm, nggak bisa. So kan intinya pakai segitiga Oh, triple Pitagoras saja. oke. Ya, Oke. mm-mm. Nggak usah pakai sin tan cos. Karena ini cukup sederhana. Nah, lanjut. Nah, ini tadi gabungan antara segitiga persegi. Nah, terus ada lingkaran ini, jauh ini. Nah, kita baca dulu. Titik O adalah pusat lingkaran. Jika OA adalah 2, BC adalah 3. Ini udah diketahui. Nah, P, luas persegi ACDE. ACDE ya, berarti luas perseginya ini ACDE. Berarti berapa luas perseginya? Kalau kan kinya ada langsung diketahui, ini 7. Luas persegi ACDE. Berarti ini sudah diketahui jari-jarinya ya. Jari-jarinya adalah 2. Lalu panjang busur. Panjang busurnya adalah 3. Ya kan? Hah? Nah, berarti jari-jarinya ini berarti ini 2 juga. Berarti AC berapa, Dek? AC berapa?
Apakah Aceh sama dengan BC? Iya, enggak. Enggak tahu. Nggak tahu ya. Berarti, Enggak tahu. mm nggak apa-apa. Berarti ini gini kan. Itu kan segitiga kan sebenarnya. Iya, Nah, berarti sini kan ACB. AB adalah 4, BC adalah 3. AC. Nyari AC. AC ini nggak diketahui. Apakah AC 3? Sama ya, tapi Dede. Tapi dia C-nya itu kayak nggak di tengah gitu loh. iya. Mm-mm, C-nya itu kayak kayak ya nggak di kayak tengah. tiga. Mm-mm. Berarti adalah kita harus cari dulu pakai ini ya. Ini kan tembereng ya. Ini kan Bareng tembereng, panjang busur, cari tali busurnya dulu nggak sih? Cari tali busurnya, ya kan? banget. Berarti ngitung AC, OA itu kan jari-jarinya 2. Nah, berarti ngitung OC-nya dulu. Karena kita nggak tahu OC-nya ini. Nah, OC kan bisa dicari tahu Itu pakai ini kan. Kuadrat. ya Yo, berarti berapa OC? 9 min 4 Oh, benar. 3 kuadrat min 2 kuadrat. Atau 9 min 4 berapa? 5 maka 5. Berarti 9 akar 5. Nah, berarti di sini OC adalah akar 5. 2 kuadrat. Eh, eh, OC. OC itu sisi tegak ya? Bukan miring ya? OC itu apakah OB ditambah BC? Gimana? OC itu apakah OB ditambah BC? Enggak ya? Harus enggak. Tapi BC itu yang pasti sisi miring ya? Iya. Mm-mm. Oke, terus. Kalau udah ketemu itu, berarti kita kan cari tahu AC-nya dulu. Berapa? AC. Oh iya. Yes. Sama no Mbak berarti. Tiga no. Ya sama ya. Hmm. Karena kita mengasumsikan OC itu tegak lurus dia. Iya. Tapi itu kak dari gambar ya tegak lurus. Iya. Iya. Eh, Tapi iya. sebenarnya dia agak miring nggak sih? Oh Coba iya tak sih. hapus ya. Coba tak hapus ya. Dia kayak nggak tengah gitu loh. Aduh. Iya kan? Iya sih. Iya. Mm-mm, kan? Hmm. Bentar, bentar, bentar. Berarti, berarti gimana ini? Luas persegi ACDE. Kalau saja kita asumsikan dia 3 ya. Tapi kayaknya nggak 3 sih. 3. Ini 3. Ini 3. Ini otomatis kan ini 3. Ini dia persegi. Berarti Apakah luas tiga? perseginya adalah 9. 9. Nah, berarti Tapi kalau dia 9. apakah tiga? Oh, berarti kalau kita 9 lebih dari 7. Berarti P lebih dari Q harusnya ya jawaban nih. P. Kalau dari ini sih, luasnya OC itu adalah, berarti itu luas, namanya berarti luas juring ya? Ya nggak? Lupa mbak saya. Saya udah lupa juring tembereng. Ini Enggak. juring. Ini juring. Luas juring itu apa? Nah, Kita pakai ini loh, Dek. Kita pakai ini. Kalau kalau konsep oh, itu ya, konsep juring
juring busur itu, Ya itu juring. yaitu Tapi ini kalau cara ini ya, itu adalah luas juring per luas lingkaran itu sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Nah, ini perbandingannya. Ini rumus tetapnya itu ini. Nah, kalau kita pakai luas juring, nah berarti kan di situ kan diketahui luas juringnya kan kita nggak tahu ya. Luas juringnya ya, berapa. Nah, tapi luas lingkarannya kita kan bisa tahu pakai pi r aku kuadrat. Nah, panjang busurnya kan di situ diketahui berapa? ada. Itu yang tiga itu BC ya. Ya, BC itu BC itu adalah tali busur. Panjang busurnya adalah berarti nggak bisa dicari no. Berarti kalau di sini akar 5 berarti dia bukan akar 5 itu berapa? 2 koma toh? 2 koma bla bla bla. Berarti dia sisi pendek. Sisi pendek. 2 koma bla bla bla. Sek. AB. Lah lah, itu tadi cari AC kok. AC kok itu. Itu AC loh. AC itu akar 5. Ini tadi yang akar 5 itu sini berarti. Nah, AC akar 5. Loh, OC. Tadi yang kelima OC. udah kok 4 tadi kita? Ini 2 ya. Ini OC ya. Ya. OC ya tadi ya. Kita ngomongin OC akar 5. Akar 5. Akar 5 2 3. Berarti dia segitiga sembarang. Mm-mm. Mm-mm. Ya, ya boleh. Mm-mm. Nah, berarti OC akar 5. Akar 5 2. Berarti bener deh sama dia ya. Tapi emang dia segitiga siku-siku deh. OBC itu segitiga siku-siku Nah, kan? iya makanya. Nah, itu. Bukan siku-siku ya? Kalau dari situ kan nggak lurus. Miring. Ya, tapi ya mirip siku-siku loh. Ini terus ini. Mirip. Apakah kalau siku-siku harus ini gitu? Oh ya, dua. Nggak Ria ada kuncinya gitu nggak? Saya, ini soal di mana? Ini soal full, soal tok. Ya Allah. Ini soal tok. Aduh. Nah, Hmm. nanti tapi dari sempat cari toh lah kok malah ininya itu OC-nya itu adalah OB ditambah BC. Dapat dari mana? OB ditambah Kan, BC. kenapa bisa? Bukan ya, jelas bukan ya. Mm-mm. Nah, kalau persegi ACDE memiliki sisi AC. Enggak. Enggak bener ini juga ini. Dengan teorema Pythagoras OBC. OBC. Berarti dia dia ngena-ngena OBC itu Pythagoras kalau kata dia. Berarti kan bahwa AC adalah diameter lingkaran. OB, AB toh, AB diameter lingkaran. Mm-mm. Salah ini.
Ya berarti kalau kita kita carinya pakai itu tadi akar 5, berarti dia pasti 3. 3 kali 3 9. P lebih besar dari Q. Tapi kalau aku tadi cari itu dia hasilnya alasannya adalah P-nya itu 25. Berarti ya bener, P lebih dari Q. Oh, Mm-mm. Bener, Adik. Bener, bener. Ya. Karena kita kalau nyari OC nggak diketahui apapun, itu juga nggak bisa loh nyari OC loh. Ya kan? iya sih. Tapi kalau emang itu siku-siku, ya baru bisa gitu. Oh, Cuma oh, nggak anggap bisa. saja segitiga sembarang ya. Ini B, ini C, ini O. Nah, berarti kan BC itu kan 3. Terus OB itu 2. 2, 3, akar 5. Nah, ini berarti segitiga sembarang ya. Berarti bukan segitiga siku-siku loh. Kalau kita cari itu tadi, berarti dia konsepnya bukan segitiga siku-siku. Berarti kita nggak tahu OC berapa. Karena kalaupun OC siku-siku harusnya OC itu adalah, maksudnya ada perbandingan perbandingan triple Pitagoras gitu loh. Tapi kan ini 2, 3, mana ada 2, 3? Nggak ada ya, nggak ada perbandingannya. Beda, berarti kita pakai itu. Prinsip itu ada BC sama dengan AC. BC sama dengan AC. 3 sama akar. 3 sama 3. Ya, kita ambil dulu jawabannya yang ini. A. Kalau cari tadi dia juga A. Karena tapi dia P-nya itu adalah 25. Dapatnya karena dia itu OC yang tengah ini itu adalah akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Malah malah OC-nya itu di sisi miring. Jadinya siku-siku lah kan lucu. Orang gendang-gendang miring gitu. Gak Ngantau banget bener, itu. gak bener. Tapi kalau jawabannya agak memang agak ya. Ya udah, jawabannya aduk aja. Ya, yang pasti. Oke. Karena pun kalau dilihat dari sudut ya, kalau dilihat dari sudut, kalau kita pakai sudut, nah ini itu kan berarti kan dia lebih besar ya. Ini dia. Kalau kita logika pakai OA, OCB itu kan berarti dia sudutnya lebih besar daripada AOC. Nah, ini kan dia lebih kecil, dia lebih sempit ya. Nah, berarti berarti AC itu tidak lebih besar dari BC, ya kan? Nah, berarti Ya, bisa bisa 3 kurang. Artinya kalau 3 kurang, nah berarti misal 2. 2 kali 2, eh, lo kok mata? Loh, berarti kalau pakai konsep sudut, bisa lebih kecil. lebih kecil berarti ya? Hmm. Mm-mm. Berarti kita tarik pakai sudut aja ya? Iya nggak sih? Iya. Coba. Kita kita pakai busur ya, anggap saja. Nah, misalkan gini. Kita anggap saja gini. Nah, karena dia C-nya itu ke atas dia. Nah, berarti kan dia oh di sini ya. O-nya itu di tengah-tengah. Ini O. Nah, berarti kan di sini kan nah dia lebih lebih besar. Jadi anggap saja misal ini 60. Jangan ding. Ya sama ding. Nah, 60 toh. Kan pelurusnya kan berarti Hmm. ya, ya jangan 60 lah. Ya Misal kayak misal ini. misal aja 120. Terus ini berarti kan pelurusnya kan 60 ya. Nah, berarti kan dia kalau pakai sudut ini lebih, nah ini kan 3, ya kan? Berarti pakai konsep
Coba. Ini kan tak misalkan 120 dia. Berarti kalau sudutnya besar, otomatis jaraknya ini kan juga besar loh. Tapi kalau sudutnya kecil, jarak ini ke sini juga kecil. Ya nggak? Menurutmu gimana? Iya kan? Mm-mm. Oh. Nah, berarti bisa saja AC itu, AC itu adalah kurang dari 3. Nah, karena kalau dia dari jaraknya, nah, kalau dia dari jaraknya, itu juga AC kan lebih panjang dia daripada AP, BC. BC lebih panjang dari AC. Nah, berarti BC lebih besar dari AC. Nah, berarti AC lebih kecil. Nah, berarti kalau lebih kecil berarti anggap saja 2. Anggap saja 2,5 lah misal. Berarti 2,5 kali 2,5 adalah Nah, eh, 6,25. nah, dua, Nah, eh, berarti kita kalau tidak menggunakan konsep, tapi kalau BC sama AC sama kan keenakan ya yang jawab ya. Nah, berarti kita pakai itu aja, pakai sudut ya, pakai pembacaan sudut. aduh. Mm-mm. Berarti berarti P lebih kecil. Diulang, berarti kita revisi lagi. P lebih kecil dari Q. Ya. Mm-mm. Iya, karena kalau pakai busur, coba aja pakai busur ya. Pakai busur. Pasti itu jaraknya lebih kecil dia. Oke. Oke, udah. Ya, Tuh, lanjut. Nah, lanjut satu lagi pengen. Tapi ini masih masih banyak sebenarnya. Coba, yuk. Pada gambar di bawah ini, persegi ABCD berada di dalam sebuah lingkaran. Jika panjang busur AB adalah 4pi, maka jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran. Disclaimer ABC-nya ini salah ya. Terus, ya, kita cari dulu jari-jari lingkaran. Nah, berarti pakai konsep apa? Cara nyari tahu AB. Jari-jari lingkaran. Kalau Lil- diketahui luas, pakai luas panjang lingkaran, panjang busur. Gimana? Gimana? pakai luas lingkaran. Pakai luas lingkaran gimana emangnya? Konsep Itu kan panjang dari busur. ciri. Oh, ciri-ciri. Ini yang ditanya Pakai adalah keliling. jari-jari. Lingkaran. Emang diketahui Nggak kelilingnya? bisa, Ding. Nggak bisa. Panjang busur AB adalah 4pi satuan. Nah, 4pi satuan. Berarti konsep panjang busur dengan sudut pusat dan jari-jari. Nah, berarti kalau nyari itu, karena persegi ABCD itu berada di dalam lingkaran, berarti sudut pusatnya apa? Misal ini O ya. Nah, sudut pusatnya adalah AOB. Sudut pusatnya AOB. Nah, ini sudut pusatnya AOB. Membentuk berapa radian gitu ya. Berarti ya, panjang busur itu ya, kalau hubungan antara panjang busur gitu aja deh. Gak usah pakai simbol. Panjang busur sama jari-jari sama sudut. Nah, sudut kan dalam radian ya deh ya, kalau sudut. Nah, itu rumusnya adalah PB sama dengan jari-jari dikali teta. Nah, itu. Nah, berarti kita bisa cari tahu apa? Teta. Nah, S kan? Kok S mana? Apa ini? AB kan 4 satuan. Berarti di sini kita isi 4pi sama dengan R
R dikali theta. PB itu tadi gimana Mbak? PB itu adalah PB itu adalah R kali theta. Rumus ini. Panjang busur. Jari-jari Oh, kali sudut. panjang. Heeh. Nah, terus berarti 4pi adalah R kali theta. Nah, tetanya kan sudut AOB. Sudutnya berapa itu? Genah 90, ya kan? Ini kan 90 semua ini. Karena dia persegi kan? Nah, persegi dipotong. Menyilang tuh pasti dia 90 derajat. Berarti berarti R-nya dikali theta. Tetanya kita bentuk pi. Kalau tetanya adalah 90 derajat, berarti dia berapa pi? Berarti berapa? Ya, Kalau ini dijadikan radian, itu berarti tinggal kali 360 per pi. Kan itu sudut ya, sudut ke radian. Berarti dikalikan 360 per pi. Berapa dia? Radian kan pi dulu. Berarti yang itu di atas. Pi per 360. Tinggal dikalikan ini deh kalau bingung. Jadikan pi. Ya kan ini serat. Serat ini 4 kan. Berarti 4 per, pi perempat. per 4. Wait. 90 ada di pi per 4 toh. 90 ada padahal gampang loh. Pi per 2 lah hasilnya. Nah ini salah tadi ya. Pi per 180 Oh, sama-sama. rumusnya. Oh. Intinya kan 90 itu kan pi per 2 ya. Pi per 2. Ini 4 pi. Nah, berarti kan R-nya berapa? 4 Ya, pi dikali 2 per pi toh. Balik, berarti sama dengan 8. Nah, jadi langsung ketemu R-nya. R-nya sini berarti adalah 8. Nah, di sini juga 8. Ini 8 akar 2. Udah ketemu. Berarti jari-jari lingkaran adalah 8. Nah, di sini itu salah. Nah, berarti tadi emang bahasanya salah ya. Jadi kita kita yang penting kita tahu R-nya adalah 8. Karena nggak mungkin R itu bentuknya ini apa ini pi kuadrat ini. Ya, salah. Jawabannya adalah 8. Oke. Oke, mungkin ini bisa buat PR deh ya. Jadi ini masih ada ini sudut segitiga, segitiga sudut. Ini kan juga masuk plus geometri ini 3 dimensi sama konsep keseimbangan denah-denah kayak gini. Mana juga ada ya denah-denah di oh, 2024. hmm, Ya kan? Nah, terus ini juga ada bangun ruang sisi lengkung. Nah, masih kurang 4, 5. 5 soal lagi sebenarnya. Ya, mungkin bisa kita lanjut di pertemuan berikutnya. Mbak Ria boleh minta file kosongan yang isinya cuma soal nggak? Oh Nanti ya, saya boleh, boleh. print. Mau kamu kerjakan ulang, ha? Iya, Iya, ya, boleh, boleh. Kerjakan ulang tanpa melihat ini ya. ya, amin. Benar-benar. Ya, oke. Nanti ada yang tanya nggak dari ini tadi? Bentar, yang nomor satu tadi, yang mana ya? Yang bagian Yang mana? kali atas kali tinggi. Bentar, bentar. Oh, udah nggak? Udah, Udah sudah. enggak? Udah enggak ya? Ya, Berarti udah nggak ada yang tanyakan? ya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Soalnya soalnya beragam sih seperti ini tadi. Oke, kita tutup kalau gitu. Kita lanjut besok Sabtu ya? Ya, besok. Ya, besok. Oke, nanti kita tambahin soal lagi.
Yang kelima soal itu nanti bisa kamu kerjakan, kita bahas besok lagi. Karena sudah ada yang tanyakan, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat di depannya dan dipermudah dalam tes SNBT tahun ini. Berdoa mulai. Sudah selesai. Kita ambil documentationnya dulu, Dek. Oke. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Denosi atas pertemuan hari ini. Kalau ada yang Hmm, tanyakan, kita lanjut besok ya. Misal kamu menemukan soal-soal sulit yang belum dikerjakan, kamu bisa kirim ke WA atau langsung kita bahas besok. Oke, saya tutup. Berita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, ya. Dadah. Hey guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian tidak mendapatkan konten berapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you in the next video.